Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 20 September 2024. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir dari Korea. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah para martir kudus, Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan, telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristen yang baru di Korea. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang selalu kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hidup hari yang baru, semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusya, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selama 3 tahun menjalankan pelayanan di tengah masyarakat Yahudi, perjalanan yang dilakukan Yesus dari desa ke desa atau dari kota ke kota pastinya sangat luas. Injil mencatat ada sekelompok perempuan yang menemani Yesus dan ke-12 rasul. Mereka adalah kelompok perempuan dengan beragam latar belakang, dari mereka yang dianggap berdosa sampai mereka yang dengan latar keluarga kaya atau terkemuka. Maria Magdalena pernah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Yesus pernah membebaskannya dari 7 setan. Sementara itu, Yohana istri
dari kepala keuangan raja, jelas memiliki kedudukan sosial dan politik yang penting. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, apa yang mempertemukan dan menyatukan mereka dalam ikatan persahabatan dan dalam pelayanan bersama? Tentu saja, Yesus dan pesannya tentang kerajaan Allah. Masing-masing daripada perempuan tersebut membawa kemampuan dan sumber daya mereka untuk Yesus dan pelayanannya. Maka lewat cerita itu hendak disampaikan kepada kita bahwa siapapun kita yang mau menjadi pengikut Yesus, kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya-karya pelayanan Yesus. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, atau tentu saja sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Lewat tugas dan panggilan kita masing-masing itulah kita sebagai murid-murid Yesus ikut ambil bagian untuk mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang juga kita dengar pada hari ini mengingatkan bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang demi kebaikan bersama seluruh gereja yang adalah tubuh Kristus. Meskipun Tuhan kiranya tidak memerlukan siapapun, Dia memilih untuk bekerja di dalam dan melalui kita masing-masing untuk kemuliaannya. Tidak ada seorang pun yang tidak penting atau tidak diperlukan dalam mewujudkan kerajaan Allah. Yang terkecil dalam kerajaan Allah akan mendapatkan tempat dan tugas di sisi Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang sungguh telah merasakan sukacita ketika melayani Yesus bersama orang lain yang mengasihinya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil sebagai kesaksian hidup kita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Ia telah memilih kita untuk mengambil bagian dalam karya pelayanannya, meskipun mungkin hal itu terjadi dalam hal yang sepele atau yang biasa saja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika di dalam rumah tanggamu selalu ada damai, selalu ada senyum, selalu ada kasih, maka di situ kita telah ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil. Mari berlangkah terus bersama lewat kapasitas kita masing-masing untuk semakin menjadi rasul-rasul Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.